Halo, apa kabar semuanya? Selamat balik kembali di channel Film Keren. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul No Time to Die. Film ini menceritakan tentang seorang agen bernama James Bond sudah pensiun dan sedang menikmati kehidupannya sebagai orang normal lainnya. Namun temannya seorang agen dari CIA meminta bantuan untuk menyelesaikan sebuah misi untuk menghancurkan sebuah organisasi kejahatan yang memiliki senjata biologi mematikan. Mampukah James Bond menyelesaikan misinya kali ini? Jangan lupa untuk nyalakan lonceng, like, komen, share dan subscribe untuk mendapat update film keren lainnya. Jangan berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita filmnya. Selamat menonton. Film dimulai dari kisah seorang anak perempuan bernama Mendalin yang tinggal di rumah bersama ibunya yang pecandu alkohol. Sedangkan ayahnya Mr. White jarang pulang ke rumah. Saat Mendalin sedang bersama ibunya, ia melihat seorang pria bertopeng yang mendekati rumahnya. Ketika pria itu berhasil masuk ke dalam rumah, Mendalin langsung bersembunyi di dalam kamarnya. Pria itu mengatakan kepada ibu Mendalin bahwa ia adalah Lucifer Safin yang ingin membalas dendam atas kematian keluarganya yang dulu telah dibantai oleh Mr. White. Kemudian Lucifer menembak ibu Mendalin yang membuatnya tewas di tempat. Setelah menembak ibunya, pria itu kemudian mencari Mendalin yang sedang bersembunyi. Mendalin yang membawa senjata kemudian menembak pria itu hingga jatuh dari tangga. Saat Mendalin ingin membuang mayat Lucifer keluar rumah, tiba-tiba Lucifer bangun dari pingsannya. Seketika Mendalin berlari menghindari Lucifer hingga ke sebuah danau es yang membeku, yang membuat Mendalin terperosok ke dalam danau itu. Namun bukan membunuhnya, akan tetapi Lucifer malah yang tenggelam danau es itu malah menarik dan menyelamatkan Mendalin. Kemudian cerita ke masa sekarang, di mana James Bond dan istrinya yaitu Mendalin sedang menikmati bulan madu di sebuah tempat di Italia. Saat di kamar, Bond meminta Mendalin menceritakan rahasianya, namun Mendalin akan bercerita jika Bond menceritakan tentang Vesper dan melupakan masa lalunya. Mendalin kemudian menceritakan rahasianya di kertas dan membakarnya. Keesokan harinya Bond berziarah ke makam Vespen Lnd untuk menyelesaikan masa lalunya dan melanjutkan masa depannya dengan Mendalin. Kemudian Bond diantarkan seorang remaja menuju makam Vesper dan pergi meninggalkannya. Kemudian Bond membakar secari kertas yang bertuliskan Forgive Me. Saat hendak meninggalkan makam, Bond menemukan kartu nama berlambang Spectre di makam Vesper, dan tidak lama tiba-tiba terjadi ledakan di makam tersebut. Namun beruntungnya Bond berhasil selamat dan berusaha menghubungi Mendalin, namun tidak diangkat yang membuat Bond segera bergegas menuju kembali ke hotel. Namun ternyata anak buah Spectre terus bermunculan dan terus mengejar Bond. Dalam pertarungan itu, Bond berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Spectre dan membawa motornya untuk bergegas kembali ke hotel. Setibanya di hotel, Bond menanyakan kepada Mendalin bagaimana Spectre bisa mengetahui keberadaannya. Bond mencurigai Mendalin namun Mendalin tidak melakukan apapun. Kemudian Bond membawa Mendalin pergi. Saat di dalam mobil Mendalin ingin mengatakan suatu rahasia, namun Bond langsung menancap gas mobil itu. Ternyata anak buah Spectre masih terus mengejarnya. Namun tiba-tiba handphone Mendalin berbunyi dan ketika diangkat itu adalah panggilan dari pimpinan Spectre yaitu Bloodgood yang merupakan kakak tiri dari Bond sendiri. Bond yang merasa dikhianati tiba-tiba menghentikan mobilnya yang itu membuat anak buah Spectre itu mengepungnya dan menembaki mobil Bond, namun untungnya Bond dibekali mobil canggih yang anti peluru. Kemudian salah satu agen Spectre menembaki kaca mobil itu tepat di arah Mendalin. Dengan mobil canggihnya Bond berhasil menembak anak buah Spectre dan berhasil kabur dari sana. Bond kemudian ke stasiun untuk mengantarkan Mendalin naik kereta api untuk kabur dari sana. 5 tahun kemudian, Spectre berhasil membobol laboratorium MI6, di mana tempat Dr. Observer sedang mengembangkan penelitiannya untuk menciptakan senjata biologis yang mengandung nanobot yang bernama Herakles yang dapat menginfeksi targetnya melalui sentuhan, dan hanya aktif pada DNA yang telah ditentukan. Setelah Spectre berhasil mendapatkan objek penelitiannya,
Kemudian Spectre juga menghancurkan laboratorium dan membunuh semua orang di sana kecuali Dr. Observer yang dibawa bersama mereka. Keesokan harinya Benny mendatangi ruangan M yang ingin memberitahu keadaan darurat, namun M sudah lebih dahulu mengetahuinya. Ternyata M yang memerintahkan proyek Heracles. Di tempat lain terlihat Bond di desa terpencil di Jamaika sedang menikmati masa pensiunnya setelah tidak lagi menjadi agen rahasia. Saat pulang memancing, Bond mendapat kunjungan teman lamanya dari CIA yang bernama Felix dan pria dari Departemen Amerika bernama Logan. Felix datang untuk meminta bantuan Bond untuk menyelamatkan Dr. Observer dari tangan Spectre, namun Bond menolak karena sudah pensiun. Namun di sana terdapat Frimo anak buah Spectre yang menguping pembicaraan itu. Saat hendak pulang Bond mengalami kendala pada mobilnya, kemudian wanita CIA yang bernama Naomi datang menawarkan tumpangan kepada Bond. Setelah sampai rumahnya, Naomi berkata bahwa ia adalah seorang agen 007 yang mengantikan Bond. Kedatangannya adalah untuk meminta Bond agar tidak campur dalam penculikan Dr. Observer. Bond kemudian menitip salam kepada M, Naomi memberikan ponsel untuk menghubungi M langsung. Kemudian Bond menanyakan kepada M tentang rencana M mempekerjakan Dr. Observer, namun M memperingatkan Bond untuk tidak campur dalam urusan ini. Namun menurut Bond ini adalah tugasnya karena berhubungan dengan Spectre. Kemudian M meminta Ki untuk memantau keadaan Bloodfield yang sedang berada di penjara keamanan tingkat tinggi di bawah pantauan CIA. Sementara Bond yang mendengar keterlibatan Spectre memutuskan untuk bergabung dengan Felix untuk menyelamatkan Dr. Observer. Sebelum berangkat ke San Diego, Bond menemui wanita bernama Paloma yang menjadi pemandunya selama menjalankan misi ini. Kemudian Bond dan Paloma menghadiri sebuah pertemuan yang dihadiri petinggi Spectre di berbagai negara. Yang ternyata itu adalah jebakan yang dibuat untuk menyambut kedatangan Bond. Dan pemimpin Spectre menyuruh Dr. Observer untuk menyiapkan racun Heracles dengan DNA Bond. Namun ternyata Dr. Observer mempunyai rencana lain, diam-diam ia menganti DNA tersebut, sehingga ketika Heracles diaktifkan justru malah membunuh semua petinggi Spectre di sana. Dengan kejadian itu, Bond akhirnya berhasil menyelamatkan Dr. Observer dan berpisah dengan Paloma. Kemudian Bond membawa ke dermaga dengan menggunakan pesawat milik Naomi. Di sana juga sudah terdapat Felix dan Logan yang sedang menunggunya. Di sana Bond menginterogasi Dr. Observer tentang siapa yang menginginkan senjata ini dan kenapa Spectre yang menjadi target mereka. Logan menyuruh Dr. Observer untuk tetap diam, namun Dr. Observer memberitahu bahwa M adalah orang yang memerintahkan membuat senjata itu. Namun ternyata ada orang lain yang menyuruh mensabotasenya. Di sana Logan masih terus-menerus menyuruh Dr. Observer untuk tetap diam. Akhirnya Bond menyadari bahwa Logan adalah bagian dari Spectre. Kemudian Logan menyerang Bond sehingga terjadi pertarungan perebutan senjata kimia itu hingga Felix tertembak. Pertarungan sengit itu menjadikan Bond terkunci di bawah kapal bersama Felix. Logan kemudian mengatakan kepada Dr. Observer bahwa ia bekerja dengan Lucifer Safin. Sebelum mereka pergi menggunakan pesawat, mereka lebih dahulu menghancurkan kapal tersebut. Di tengah ledakan kapal, Bond berusaha menyelamatkan Felix, namun ternyata gagal yang membuat Felix harus tewas di sana. Keesokan harinya Bond sampai di kantor MI6 dan diantarkan oleh Manny Penny ke ruangan M. Di sana Bond meminta izin M untuk bertemu Bloodfield di penjara untuk mengetahui kepada siapa Dr. Observer bekerja. Namun M menolaknya karena Bloodfield adalah satu-satunya orang yang tersisa dari Spectre. Bond yang kecewa akhirnya meninggalkan ruangan M. Manny Penny yang mengetahui kekesalan Bond, menawarkan bantuan. Di malam harinya Bond dan Manny Penny datang ke rumah Ki untuk mengetahui isi dari flash disk milik Dr. Observer yang ditemukan oleh Bond. Setelah dibuka, ternyata data tersebut berisi data DNA dari penelitian Dr. Observer selama ini. Dan bukan hanya DNA Spectre saja, ternyata di sana juga terdapat ribuan DNA dari orang-orang penting di dunia. Dengan data ini tentu akan membahayakan keamanan dunia.
Kemudian Bond meminta bantuan Ki untuk membujuk M untuk membantunya masuk ke dalam penjara, karena Bond yakin kalau Bloodfield mengetahui siapa dalang dari semua ini. Namun Ki menyampaikan bahwa Bloodfield hanya mau berbicara dengan satu orang saja, yaitu psikiaternya yang tak lain itu adalah Mendalin. Di tempat kerja Mendalin, ia dikagetkan dengan kedatangan Lucifer Safin yang dulu pernah membunuh ibunya. Safin tahu kalau Mendalin adalah psikiater kepercayaan Bloodfield. Safin meminta Mendalin untuk pergi ke penjara dan membalaskan dendam kepada Bloodfield dengan membawa Herakles bersamanya. Dan Safin mengancam jika Mendalin menolaknya maka Safin akan membunuh orang yang dicintainya. Di markas MI6 Bond kembali diaktifkan menjadi agen rahasia. Lalu di sana M menjelaskan bahwa sebelumnya Herakles dirancang sebagai senjata paling efisien untuk MI6. Namun ternyata Dr. Observer memodifikasinya sehingga dapat membunuh siapa saja yang berhubungan dengan sasaran. Mengingat situasi yang semakin berbahaya, akhirnya M mengizinkan M untuk bertemu dengan Bloodfield. Bond dan Naomi segera menuju penjara itu. Dan di sana setelah 5 tahun akhirnya Bond bertemu dengan istrinya yaitu Mendalin. Kemudian Bond dan Mendalin masuk ke dalam ruangan untuk bertemu dengan Bloodfield. Namun setelah Bloodfield keluar, Bond mengurungkan niatnya untuk menyentuh Bloodfield, karena tangan Mendalin telah disemprotkan Herakles dan memintanya untuk keluar dari ruangan tersebut. Namun ketika sebelum keluar, Bond sempat menyentuh tangan Mendalin. Saat percakapan Bond dan Bloodfield berakhir ricuh dan Bloodfield pun harus tewas karena Herakles yang ada di tangan Bond yang telah bersentuhan dengan Mendalin. Ki pun menyimpulkan bahwa Herakles yang dikeluarkan dari tubuh Bond karena sekali dia terinfeksi maka selamanya akan berada di dalam tubuh Bond. Dan hal itu tidak akan berbahaya jika Bond bukan menjadi targetnya. Kemudian Bond memutuskan untuk bertemu Mendalin di rumah masa kecilnya. Ternyata di sana Mendalin sudah mempunyai seorang putri bernama Matilda. Ternyata saat di Italia sebenarnya Mendalin ingin menceritakan bahwa ia sedang mengandung anak Bond namun tidak sempat mengatakan. Mendalin kemudian membawa Bond ke ruang kerja ayahnya, di sana ia menceritakan tentang masa lalu ayahnya dan seorang pria bernama Safin dan menjadi dalang di balik tewasnya Bloodfield. Safin juga adalah orang yang meminta Dr. Observer untuk mensabotase Herakles. Mendalin juga menceritakan bahwa dulu keluarga Safin telah dibunuh oleh ayahnya. Bond yang mengetahui informasi itu kemudian menghubungi Ki untuk melacak Safin dan sebuah pulau yang dimaksud Mendalin dengan mengirimkan sebuah foto kepada Ki. Ki yang sudah mendapatkan lokasinya langsung menghubungi MI6 dan memberitahu bahwa lokasinya di pulau sengketa antara Jepang dan Ki juga menampilkan gambar satelit yang memantau aktivitas mencurigakan di pulau tersebut. Bond yang meminta Naomi melacak lokasi Logan, mendapat koordinat bahwa saat ini Logan berada tidak jauh dari lokasi Bond saat ini, sehingga Bond tahu bahwa Logan sedang mengincar Mendalin. Lalu mereka segera berkemas dan meninggalkan rumah tersebut. Di dalam perjalanan Bond tiba-tiba dibuntuti oleh 2 mobil tak dikenal, dan Bond segera mengambil jalur alternatif, yang akhirnya terjadi saling kejar di antara mereka. Karena situasi semakin membahayakan, Bond akhirnya masuk ke dalam hutan untuk sembunyi dan mengelabui anak buah Safin. Bond meminta Mendalin dan Matilda bersembunyi di sebuah pondok, sementara Bond akan menghabisi semua anak buah Safin. Setelah Bond berhasil mengalahkan Logan, Bond menghampiri Mendalin dan Matilda. Ternyata mereka telah berhasil diculik oleh Safin dan dibawa menggunakan helikopter. Naomi kemudian memberikan tumpangan kepada Bond yang kemudian mereka langsung menuju bandara untuk bertemu dengan Ki yang sudah menunggu. Di sana M memberitahu bahwa ada 3 tujuan utama misi mereka itu mengkonfirmasi adanya Herakles, membunuh Dr. Observer dan Safin serta menyelamatkan Mendalin dan Matilda. Sementara di pulau terlihat Safin yang baru tiba membawa Mendalin dan Matilda. Dr. Observer memberikan serum merah kepada Safin yang berisi DNA Mendalin dan Matilda. Kemudian Safin membawa mereka ke taman beracun yang sedang dikembangkan yang itu merupakan warisan dari ayahnya. Kemudian Safin memisahkan Mendalin dan Matilda. Kemudian Bond dan Naomi sedang terbang dengan sebuah pesawat canggih menuju pulau tersebut.
Sesampainya di pulau, Bond langsung mematikan kamera pengintai dan menyisir setiap ruangan yang dipandu oleh Ki. Bond menemukan Dr. Observer dan berencana meledakkan laboratorium tersebut, serta Mendalin berhasil melarikan diri dari pengawasan. Ketika Bond akan meledakkan laboratorium, tiba-tiba Safin menyuruh Bond untuk menyerahkan diri atau dia akan membunuh Matilda. Di sana Bond berhasil menghabisi anak buah Safin, namun sayangnya Safin berhasil lolos dari sana. Di ruangan lain Naomi berhasil membunuh Dr. Observer dan membubarkan para pekerja di sana. Bond yang sedang mencari Safin akhirnya bertemu dengan Mendalin, dan mereka juga menemukan Matilda yang bersembunyi di bawah meja. Kemudian Bond meminta Naomi untuk membawa Mendalin dan Matilda ke tempat yang aman, sementara dirinya akan menyelesaikan misi untuk membunuh Safin. Bond kemudian meminta Ki untuk menghubungi kapal perang agar dapat menghancurkan tempat tersebut. Ki memberitahu bahwa Bond harus membuka palkanya atau semua akan percuka karena pulau itu dilindungi oleh lapisan yang sangat tebal. Setelah berhasil membuka palka, Bond bergegas mencari Safin. Sementara kapal perang menembakkan rudalnya menuju pulau itu, dan Bond hanya memiliki waktu 9 menit untuk keluar dari sana. Namun ternyata tiba-tiba palkanya kembali tertutup. Ketika Bond kembali ke ruang kontrol, tiba-tiba Safin muncul dan menembaknya. Bond berhasil membunuh Safin, namun sayangnya Bond terkena Herakles di mana jika Bond bersentuhan dengan Mendalin dan Matilda maka itu akan membunuh mereka. Dan akhirnya Bond berhasil kembali ke ruang kontrol dan membuka semua palkanya kembali. Kini Bond harus menerima kenyataan bahwa ia takkan pernah lagi menyentuh Matilda dan Mendalin. Dan akhirnya Bond meminta Ki untuk menghubungkan panggilannya ke Mendalin dan Matilda. Bond kemudian berbicara dan berterima kasih kepada Mendalin karena telah menjaga anaknya. Dan kini Bond sedang menunggu rudal-rudal yang akan menghancurkan pulau tersebut. Jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe channel ini agar mendapat update film keren lainnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Sampai jumpa di film keren berikutnya. See you.